بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Asyiral muslimin sidang umat rahimakumullah. Mari di kesempatan yang mulia, hari yang agung, hari Jumat yang kita kenal sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kita berada di tempat yang Allah muliakan, namanya masjid. Tempat ini di mana kita bisa menunjukkan, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bersama bergabung dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Kita hakul yakin tak sekedar hamba yang beragama Islam, kita juga tergolong hamba Allah yang beriman kepadanya. Mari kita senantiasa berazam, bertekad untuk tetap menjaga, memelihara, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebaik bertakwa, dengan istiqamah menjalankan perintah-perintahnya. Kita beristiqamah juga untuk tetap menjauhi larangan-larangannya. Takwa adalah indikator kemuliaan seorang hamba isi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin rahimakumullah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa, memperkenalkan, memberitahukan kepada kita hambanya sifat-sifat buruk. Tentu hikmah di antaranya adalah agar kita senantiasa dapat mengantisipasi, dapat menjauhi sifat-sifat buruk itu yang memang ada dalam manusia sebagai fitrah. Di antaranya adalah sebenarnya Allah jelaskan dalam surah yang ke-70 Al-Ma'arij ayat 18 dan 19. Dan tak sekadar Allah memberitahukan sifat-sifat buruk itu, juga Allah memberikan informasi tentang solusi yang harus kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu jazu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sungguh manusia ciptakan punya sifat suka mengeluh. Apabila ditimpakan kesusahan atau kesulitan, berkeluh kesah. Apabila berikan timpakan kenikmatan dunia,
mereka kikir. Illal musallin, kecuali mereka yang melaksanakan salat. Alladzina salatin daimun, itu mereka istiqamah, tetap melaksanakan salatnya. Hadir rahimakumullah. Kadang tak kita sadari bahwa muncul di mulut kita keluhan. Kenapa kita mengeluh? Seringkali karena terjadi sesuatu di luar ekspektasi kita. Sudah terjadi kepada kita pengalaman yang kita tidak suka, tak sesuai dengan harapan kita. Muncullah keluhan. Kenapa terjadi keluhan? Membuktikan bahwa orang itu tak sabar. Padahal tidak semua yang kita mau ada kebaikan di dalamnya. Asa tukru syai'un khairu wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, kau benci, itu ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu suka itu, kamu senangi itu, ada keburukan di dalamnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sementara kamu tidak tahu. Hadirin rahimakumullah. Ujian hidup adalah kadang-kadang kita bikin Allah sesuatu yang kita tidak sukai, maka muncullah keluhan, tak sabar. Padahal sabar adalah merupakan sebuah solusi yang penolong kita dalam mengikuti kehidupan yang kadang tak menyenangkan. Ya ayyuhalladzina musta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan salat menjadi solusi penolongmu. Kadang tak sadari. Yang kedua, kenapa terjadi keluhan mulut dari manusia adalah sebagai indikator bahwa kita tidak syukur atas Allah yang berikan kepada kita. Kalau orang syukur, insya Allah tidak akan pernah mengeluh. Orang sabar, insya Allah tidak akan mengeluh. Kalau mengeluh hanya kepada Allah sebagai tempat keluhannya, mengeluh di mana-mana, takkan bisa menyelesaikan masalah, bahkan bisa menambah masalah. Yang ketiga, kadang orang sering mengeluh, tanda bahwa dia tak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa kita hidup ini menjalani takdir ke takdir. Manusia dalam hidupnya menjadi takdir ke takdir. Katakan kemarin boleh jadi berbeda hari ini, yang lalu berbeda keadaan dengan hari ini. Takdir ke takdir. Boleh jadi besok berbeda lagi ketetapan Allah kepada kita sekalian. Maka keluhan di antara sifat buruk pada manusia yang tanpa kita sadari. Apa solusinya kata Allah? Illal musallin. Kecuali tak mengeluh, kecuali tak kikir, adalah orang-orang yang menegakkan salat. Bahkan Allah ulangi, alladzina ala salatin daimun. Itu mereka orang-orang yang istimrar, istiqamah, terus menerus menegakkan salatnya. Berarti salat ada solusi dari segala keluhan. Dan kalau ada orang yang mengeluh dalam hidupnya, berarti pertanyakan salatnya. Dalam salat mendidik kesabaran, dalam sabar mendidik kesyukuran, dalam salat mendidik manusia mendidik takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah takdir baik, entah takdir buruk. Dan ternyata standarisasi baiknya itu bukanlah analisa hasil pikiran kita, karena boleh jadi keburukan menurut kita, boleh ada hikmah terbaik bagi manusia. Allah takkan pernah menzalimi hamba-hambanya. Bahkan Allah memberikan yang terbaik, meskipun kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang tak menyenangkan bagi diri kita. Sakit misalnya, peristiwa yang sering terjadi pada manusia. Dalam sakit orang beri adalah pengampunan dosa. Kekayaan adalah merupakan sesuatu yang membuat manusia senang. Bisa kaya menjadi sebuah musibah atau ujian. Kemiskinan adalah sesuatu yang ujian. Tak satupun kejadian pada kita sekalian di dalam kecuali dalam ada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita sabar? Apa kita syukur atau tidak? Apa kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk itulah tanda ukurnya adalah mari pertajam nur ruhiyah kita, iman kita,
untuk sampai kepada menembus hikmah terbaik dari apa yang terjadi pada kita sekalian. Saat ini banyak orang yang gelisah dalam hidupnya, banyak orang yang tentang hidupnya lantaran mungkin kondisi hidupnya tak sesuai dengan ekspektasinya, harapan-harapannya. Yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan bersama itu pula ada kemudahan-kemudahan. Mari perkaya hati kita untuk menembus mutiara hikmah di balik daripada apa yang akan datang setiap hamba-hambanya. Saya kira demikianlah peringatan-peringatan renungan kita saat ini, sehingga akan menjadi buah pelajaran berharga kita untuk kita sekalian, untuk senantiasa bagaimana menata hati kita, menata jiwa kita, menata ruhiyah kita, menata iman kita, untuk tetap ketergantungan kepada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Penentu segala nasib manusia, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa qul yasawfu tawwabur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Barakallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يوم تسمعون قيم الصلاة.